Hai semua, selamat pagi. Jadi balik lagi di Andrew Investing Channel, dan di video kali ini seperti biasa aku mau update untuk pergerakan dari market Bitcoin untuk pagi hari ini. Teman-teman, hari ini tanggal 19 Oktober. Ya kita akan mulai aja. Jadi kemarin kita kan ada news ya untuk PDB China. Ini penting untuk kita tahu seperti apa pertumbuhan dari China, karena kemarin di awal-awal 2022 China itu banyak diterpa masalah seperti Evergrande yang collapse. Jadi properti di China itu benar-benar meletus ya untuk bubble-nya, dan sekarang mereka lagi sedang terpuruk karena ekonomi yang belum begitu pulih. Ditambah lagi dengan lockdown-nya China beberapa bulan terakhir ini menyebabkan ekonomi mereka juga agak sulit, teman-teman. Pasar saham China justru drop cukup signifikan, dan ya kita akan melihat seperti apa PDB dari China, pertumbuhan industri yang ada di sana. Kalau dilihat dari ramalan di sini itu diperkirakan akan mengalami penguatan. Cuman kemarin itu ternyata PDB-nya malah ditunda, tidak dibacakan kemarin, dan ini membuat spekulasi mungkin terjadi pada market. Ada apa nih? Kenapa China sampai menunda untuk pembacaan PDB mereka? Dan PDB mereka akan dibacakan di 24 Oktober. Jadi minggu depannya. Oke, terus kalau kita lihat dari news hari ini itu akan ada pembacaan CPI, Customer Price Index atau indeks harga konsumen. Ini penting untuk kita melihat seberapa tinggi inflasi yang ada di Inggris. Teman-teman, ini merupakan sebuah indikator yang sangat penting karena sebelumnya inflasi di Inggris itu sudah cukup parah ya. Jadi 9,9%, dan hari ini pembacaan hari ini itu akan diproyeksikan mengalami penguatan sedikit. Jadi perkiraannya ada 10% untuk inflasi di Inggris, teman-teman. Jadi bayangin, setelah beberapa hari belakangan kita kan lihat tuh news-news di Inggris bagaimana katanya pelajar di sana sampai makan penghapus. Jadi buat ngemil lah ceritanya. Jadi ini berita yang agak-agak aneh sih sebenarnya. Jadi kayak ya bener-bener seperti dibuat-buat lah bisa dibilang untuk menggambarkan kondisi di Inggris sana. Jadi bisa dibilang krisis yang terjadi ini sangat-sangat besar, dan di seluruh Eropa yang paling parah itu menurut ya yang saya baca dari media itu adalah memang Inggris ya. Jadi Inggris inflasinya itu paling parah, teman-teman, dari negara Eropa yang lain. Negara-negara maju ya bisa dibilang. Nah, ini penting karena kalau kita lihat dari hari ini, jika pound sterling itu menguat, itu artinya adalah, ataupun jika CPI ini meningkat, ini akan menguat untuk pound sterling terhadap USD. Bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau inflasinya semakin tinggi, data CPI-nya semakin tinggi, maka kita akan lihat pound sterling naik lebih signifikan, sementara US dollar bisa aja ketekan, teman-teman. Nah, kalau kita melihat dari data ini, jadi itu yang harus kita waspadai terhadap volatilitas market. Ini nggak cuma dari Inggris, ternyata hari ini juga ada CPI untuk zona Eropa. Ini akan penting sekali buat kita tahu seperti apa kondisi di sana, teman-teman. Karena Eropa juga mempengaruhi untuk dari indeks dolar sendiri. Jadi kalau inflasinya makin tinggi, maka ada potensial bahwa bakalan terjadi kenaikan suku bunga. Tapi dari news yang kemarin aku dapat nih dari investing.com, aku post di Telegram channel ya. Di sini dijelaskan juga bahwa ada kemungkinan untuk dari Morgan Stanley ini bakalan mencari kenaikan 75 basis point. Ini untuk England ya. Jadi untuk Inggris. Jadi mereka kemungkinan nggak akan agresif buat naikin 100 basis point untuk suku bunganya, tapi bisa lebih lunak 75 basis point. Ya kita lihat aja seperti apa nanti. Teman-teman hati-hati buat yang trading ya, karena volatilitas market ini bakalan sangat-sangat teruji nanti. Kalau di sini sih newsnya di jam 1 siang, dan juga ada di 4 sore waktu Indonesia Barat. Oke, dari news ya itu aja yang mungkin yang penting buat kita. Sekarang kita akan masuk ke price actionnya. Dari indeks dolar, ini aku sempat kemarin ya bilang ke teman-teman bahwa ada potensial bahwa indeks dolar ini bakalan bisa dibilang dalam tren penurunan atau koreksi sesaat. Kalau kita lihat sih so far ya cukup oke. Dia bergerak di sebuah triangle pattern di sini, dan kita mungkin bisa melihat ini sebagai falling wedge mungkin. Nah, kalau kita lihat dari segi pergerakannya, memang indeks dolar sendiri sudah mengalami pelemahan sejak perdagangan di 13 Oktober.
Jadi setelah kenaikan yang cukup signifikan, melemah terus-menerus sampai saat ini, dan kita harus waspadai teman-teman karena pembacaan CPI Inggris dan juga Eropa ini bakalan sangat berpengaruh sama indeks dolar. Kalau menurut aku pribadi, kita masih baru saja bikin untuk impulsive wave lagi ya. Jadi setelah ini A, B, kemudian kita akan menuju C. Akankah indeks dolar bakalan naik lagi? Teman-teman membuat wave C-nya, ataupun dia justru malah turun lebih dalam. Dan kalau kita lihat di sini masih ada potensial sebenarnya indeks dolar ketahan di level saat ini di kisaran 111,7 lah kira-kira. Jadi selama indeks dolar nggak turun di bawah itu, maka masih ada potensial ini impulsive wave ini bakalan terus melanjutkan tren kenaikannya. Tapi kalau dia breakdown dari level 111,7, maka ini bisa dibilang gagal. Dan ya mungkin kita akan melihat indeks dolar kembali melanjutkan penurunan. So far sih ini masih berpotensi buat nge-pump tinggi. Kalau kita lihat dari potensinya, terus juga kemarin mungkin ini data yang cukup penting karena indeks S&P 500 itu sudah mulai mengalami penguatan kemarin teman-teman, dan dia bisa saja membentuk pola double bottom ya, double bottom setelah penurunan yang cukup lama kemarin. Dia menyisakan gap di kisaran 4000 ini dan masih berpotensi buat indeks S&P 500 untuk melanjutkan kenaikan. Ya ini possible sih kalau kita lihat neckline-nya ada di sini, kemudian kita tarik ini ke sini, kemudian kita pindahkan, ya bisa aja dia berpotensi tutup gap. Jadi ya apa yang nggak mungkin teman-teman. Terus kalau dari Bitcoin seperti apa? Bitcoin hari ini ternyata subuh tadi itu Bitcoin reject ya, kena reject di level resistance yang terbentuk dari trendline yang sangat-sangat major ini teman-teman. Wah ini benar-benar sih trendline yang sangat-sangat keramat ya. Bagaimana Bitcoin bergerak di dalam sebuah descending triangle, kemudian dia kemarin sempat breakout sedikit, dan ya, tekanan seller itu masih sangat kuat terjadi pada Bitcoin. Kita bisa lihat bagaimana Bitcoin yang naik sampai kisaran 19.600 itu nggak berhasil untuk menahan harga di sana, justru malah terkoreksi dengan volume yang cukup signifikan. Ya, itulah yang teman-teman harus perhatikan bahwa ini kondisi masih sangat-sangat berbahaya teman-teman. Market masih belum positif kalau kita lihat dari makro ya. Cuman potensi rebound kecil itu masih sangat berpotensi. Jadi di sini kalau kita lihat sebenarnya ada ketidaksinkronan antara indeks dolar dan juga Bitcoin. Entah mana yang lagging, apakah Bitcoin bakalan rebound signifikan seiring dengan melemahnya dolar. Kalau kita lihat sih memang dari indeks dolar sendiri mengalami pelemahan beberapa waktu, dan Bitcoin ternyata merespon ini seperti hal yang positif. Jadi ini cukup menarik buat kita lihat seperti apa, karena ya biasanya sih kalau indeks dolarnya turun maka Bitcoinnya bakalan mengalami penguatan. Tapi sekarang pagi ini kita melihat bahwa indeks dolarnya sedikit turun, tapi dari Bitcoin sendiri juga mengalami koreksi. Jadi selama Bitcoin belum berhasil untuk tetap sustain berada di atas daripada level resistance yang terbentuk dari trendline ini, maka kita bisa melihat selling pressure seperti ini teman-teman. Jadi selling pressure-nya cukup tinggi di perdagangan kemarin ya. Jadi sebelumnya untuk level supportnya kemarin kita kan sudah bahas di 19.000, ini cukup kuat membuat Bitcoin bisa untuk rebound sampai 19.600, tapi saat ini Bitcoinnya malah kena tekan lagi teman-teman. Ya itu kalau kita lihat dari 4 jam. So far sih kemarin itu sebenarnya cukup positif untuk closing time frame weekly-nya. Kita mungkin bisa melihat Bitcoin bakalan lanjut naik lagi, tapi ternyata seller langsung balik ke market. Terus kalau kita lihat dari 4 jamnya, sementara sih kita masih berpotensi buat ketahan lagi di level support di 19.000 ini. Terus kalau jangka waktu yang lebih kecil lagi, kita bisa lihat ya di sini bagaimana psikologi market itu benar-benar kelihatan kalau kita bangkitkan. Kalau kita gunakan RSI, sebenarnya sih aku sudah sering update juga ya di channel grup. Mungkin teman-teman ada lihat juga postingan aku yang ini. Aku bilang itu cukup serem ya untuk pergerakan dari market Bitcoin. Kenapa? Karena dari segi volume perdagangan sebenarnya masih tinggi, tapi dari RSI-nya sendiri sudah mengalami penurunan. Itu teman-teman bisa lihat di
sini. Jadi aku kasih kayak bisa dibilang kasih kayak kode gitu, karena aku sometimes juga apa namanya juga tetap update ya, meskipun nggak di channel Telegram sini, aku juga sering update di grup. Jadi di sini aku bikin sebuah postingan ya, agak-agak lihat BTC volumenya naik tapi RSI mulai menurun. Jadi aku sudah sempat kasih tahu ke teman-teman, mungkin ada yang lihat itu sebagai sebuah awareness, hati-hati ya, mungkin bisa antisipasi. Tapi ya so far itu kalau dari jangka waktu pendek sih ini kelihatan kalau Bitcoin ini kena pressure yang cukup signifikan setelah dia berhasil naik di atas 19.600. Dan kalau kita lihat sih dari fixed volume profile, kemarin kita sudah sempat bahas juga ya untuk fixed volume profile. Kalau teman-teman saksikan video update kemarin sampai habis, aku sudah bilang kalau di level 19.500 ini ada resistance, di mana volume perdagangan itu sangat besar di level tersebut. Artinya apa? Artinya adalah banyak orang yang melakukan transaksi. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang-orang spekulan yang masuk di harga 19.200 itu sudah ambil posisi exit di harga 19.500? Jadi ini penting untuk kita lihat karena volume perdagangan di kisaran 19.500 ini sangat tinggi. Jadi itu consider yang aku sharing di video kemarin. Semoga teman-teman bisa mengantisipasi hal tersebut dan nggak terbawa FOMO. Terus untuk kedepannya gimana? Masih sama, kalau pandangan aku pribadi, aku masih mau lihat apakah Bitcoin masih bisa kuat ya, naik sampai kisaran 20.000, 20.500 mungkin ya, sampai dia breakout dari resisten ini. Kalau Bitcoin masih bisa sustain, maka kita akan mungkin melihat Bitcoin masih bisa naik sampai ke 23.000-nya. Tapi kalau kita lihat dari kemarin, efek yang ditimbulkan dari selling pressure kemarin ini cukup signifikan ya sebenarnya. Jadi kalau kita compare untuk kenaikannya dia itu kayak gini, tapi penurunannya itu justru lebih curam teman-teman. Artinya adalah, wah ini banyak yang exit nih di market. Jadi gitu ya. Jadi kalau pada persepsi aku ini banyak yang exit dengan tekanan jual yang cukup tinggi. So kita harus lebih berhati-hati sebenarnya. Jadi kalau jangka pendek aku masih ingin membuka peluang bahwa Bitcoin masih bisa confirm drop ya dari 19.000 atau 18.800 ini, mengkonfirmasi bahwa dia bergerak di dalam sebuah pola descending triangle, dan untuk targetnya aku masih targetkan sampai 16.600. Terus tapi kalau jangka pendek seperti apa aku melihat, nah ini kemarin kita kan drop nih, kita cukup signifikan kena tekanan seller, tapi akhirnya Bitcoin dipertahankan di 19.100-nya. Nah, jadi ini ada permainan ya terjadi di market. Jadi sebelumnya dia bergerak di 19.600, kemudian drop, seller begitu mendominasi, kemudian drop lagi ya. Jadi ini bisa dibilang adalah ABC correction pattern, dan saat ini dia bentuk V formation. Jadi ini hati-hati sih kalau V formation ini bisa menjadi dead cat bounce ataupun dia bisa rebound lebih tinggi lagi. Karena memang dari indikator sendiri, dari indeks dolar sebenarnya turun dan Bitcoinnya turun. Takutnya Bitcoin masih bisa rebound lebih tinggi lagi, ataupun ada kemungkinan juga ini sudah aksi taking profit dari market, dan di Bitcoin sebenarnya pergerakan hari ini itu merupakan pergerakan yang cukup normal. Artinya Bitcoin masuk ke harga wajarnya saat ini. Dan di harga 19.500 ini mungkin merupakan harga manipulasi. Jadi itu yang harus teman-teman waspadai. Kalau aku sendiri kesimpulannya melihat bahwa Bitcoin masih ada potensi buat turun sampai 16.000 something, tapi juga jangka pendek dia masih ada potensi buat kembali melanjutkan penguatan ke 19.500, 19.600. Ya, itu sih so far. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain untuk dianalisa, boleh tulis langsung di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Teman-teman boleh cek linknya di kolom deskripsi. Oke, sekian aja update kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.